Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami mahasiswa KKN PPM UGM 2020 akan menjelaskan tentang cara pembuatan hand sanitizer Inja. Pertama-tama, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah gergaji besi, satu batang pipa pralon 1 inch dengan panjang 4 meter, lalu satu batang pipa pralon setengah inch dengan panjang 4 meter, 6 buah nih pipa L 1 inch, lalu 4 buah nih pipa L setengah inci, 8 buah nih pipa T 1 inci, 2 buah sok sambungan pipa lurus 1 inci, lem pipa, dan yang terakhir pipa 4 inci beserta tutupnya. Untuk pipa ini dapat diganti dengan pot, toples, atau barang lainnya yang bisa digunakan sebagai tatakan hand sanitizer nantinya. Nah, untuk langkah pertama dalam pembuatan hand sanitizer Inja ini adalah pembuatan bagian bawah hand sanitizer Inja. Yang harus kita lakukan adalah memotong pipa pralon 1 inci menjadi beberapa bagian, yaitu 2 buah pipa 54 cm, 6 buah pipa 10 cm, dan 2 buah pipa 5 cm. Selain itu, untuk langkah pertama ini, kita perlu menyiapkan juga 8 buah nih pipa L dan 2 buah nih pipa T. Apabila pipa tadi sudah dipotong, siapkan 2 pipa berukuran 54 cm. Lalu, pada masing-masing ujungnya dipasangkan pipa L. Setelah pipa L terpasang, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, pada masing-masing L dipasangkan pipa berukuran 10 cm. Setelah itu, pasangkan pipa T pada posisi seperti ini. Setelah T dipasangkan, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, di atas pipa T, pasang pipa berukuran 10 cm. Lalu, pasangkan L. Yang terakhir, pasang soket berukuran 5 cm. Untuk langkah pertama, hasilnya akan seperti ini. Nah, langkah pertama sudah berhasil kita buat. Lalu, langkah kedua dalam pembuatan hand sanitizer Inja ini adalah pembuatan bagian atas hand sanitizer Inja. Pada langkah kedua, hal pertama yang harus dilakukan adalah memotong pralon menjadi beberapa bagian. Untuk pipa 1 inci, siapkan 2 buah pipa 82 cm, 1 buah pipa 30 cm, dan 2 buah pipa 5 cm. Sedangkan untuk pipa setengah inci, siapkan 2 buah pipa 120 cm dan 2 buah pipa 32 cm. Selain memotong pipa, siapkan juga 4 buah nih pipa L setengah inci, 6 buah nih pipa T 1 inci, dan 2 buah sambungan pipa lurus. Setelah memotong pipa dan menyiapkan sambungannya, siapkan pipa berukuran 82 cm. Lalu, pada masing-masing ujung pipa, pasangkan pipa T. Lalu, pasangkan pipa berukuran 30 cm. Setelah itu, pasangkan soket dengan pipa berukuran 5 cm.
Lalu pasangkan pipa T pada masing-masing soket. Masukkan pipa setengah inci dengan panjang 120 cm. Kemudian pada masing-masing ujung pipa berukuran 120 cm, pasangkan pipa L setengah inci. Setelah itu, pasangkan pipa setengah inci dengan panjang 32 cm pada bagian bawah dan bagian atas. Setelah langkah kedua berhasil dilakukan, hasilnya akan seperti ini. Lalu, tahap selanjutnya adalah menggabungkan hasil rakitan dari tahap pertama dan tahap kedua. Ini adalah hasil rakitan dari tahap pertama, lalu ini tahap kedua, lalu kita gabungkan. Nah, apabila tahap pertama dan tahap kedua sudah digabungkan, hasilnya akan seperti ini. Sampailah kita ke langkah ketiga, yaitu membuat tempat atau wadah atau tatakan botol pump hand sanitizer. Nah, yang kita perlukan pada langkah ini adalah wadah botol pump hand sanitizer. Ini bisa menggunakan pot, toples, atau pipa 4 inci beserta tutupnya. Selain itu, kita juga memerlukan 2 sambungan lurus pipa pralon 1 inci dan 2 soket berukuran 5 cm. Yang pertama, gabungkan soket dengan sambungan pipa lurus. Lalu, masukkan pipa tersebut ke bagian kanan dan kiri tempat botol hand sanitizer pump yang telah dilubangi. Setelah dipasang, hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, pasang tempat botol yang sudah kita rakit tadi pada T yang terletak pada rangkaian hand sanitizer injak bagian atas. Setelah itu, letakkan botol pump yang sudah terisi cairan hand sanitizer di atas alas tadi. Yang terakhir, apabila seluruh bagian dirasa sudah pas, fiksasi semua pipa yang saling terhubung dengan lem pipa. Nah, untuk cara kerja hand sanitizer injak ini adalah hanya dengan menginjak bagian bawah seperti ini, hingga botol pump tertekan dan cairan hand sanitizer keluar dari botolnya. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan pembuatannya? Oh iya, alat ini juga bisa digunakan di berbagai tempat umum loh, seperti puskesmas, tempat wisata, masjid, dan lain-lain. Selain itu, karena alat ini tidak perlu menyentuh secara langsung, melainkan dapat dikendalikan hanya dengan cara diinjak, maka alat ini dapat meminimalisir penyebaran virus loh, baik itu COVID-19 atau virus lainnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.